Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya Mufarisa Fadela. Saya Aldi Reza Pratama Samsi. Dari Prodi Pendidikan Ekonomi FIU Hamka. Jadi di video kali ini kami akan menjelaskan tentang piutang tertagih dan cadangan piutang. Stay tune. Piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih adalah piutang yang dianggap sebagai utang konsumen atas transaksi bisnis yang wajar. Akan tetapi piutang tersebut tidak dapat ditagih walaupun sudah dilakukan upaya penagihan oleh perusahaan. Alasan terjadinya piutang tertagih ini dikarenakan adanya beberapa kendala. Misalnya perusahaannya bangkrut, perusahaannya kelilit utang, pergi tanpa sebab yang tidak bisa dihubungi kembali atau kebenaran sehingga tidak mampu untuk melunasi utangnya. Pada prinsipnya, komponen piutang tak tertagih ada di dalam laporan laba rugi perusahaan. Biasanya piutang tak tertagih ini juga termasuk ke dalam perhitungan baik secara dasar akuntansi ataupun secara fiskal. Dalam ilmu akuntansi, piutang tak tertagih biasanya dianggap sebagai piutang pendapatan, namun juga dapat dikatakan sebagai beban jika perusahaan mengalami kerugian. Sehingga kerugian ini mempengaruhi laba bersih di dalam laporan laba rugi perusahaan. Seperti contoh, biaya penjualan, biaya umum, atau biaya administrasi. Beban piutang tak tertagih ini juga mengurangi laba bersih perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pada laporan laba rugi. Contohnya, perusahaan memberikan pengenalan secara kredit sebesar 1 juta kepada konsumen. Biasanya konsumen menggunakan kredit card dan akun menerima produk di awal pembelian. Namun setelah melakukan penjualan produk secara kredit dan menagih ke konsumen berkali-kali, bahkan hasilnya tidak mendapatkan keuntungan, maka akibatnya perusahaan mengalami kerugian dan beban piutang tak tertagih. Metode pencatatan piutang tak tertagih. Metode langsung akan dicatat dalam pembukuan ketika piutang sudah benar dinyatakan tidak dapat ditagih lagi. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan kecil atau perusahaan yang tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang. Ini secara langsung akan menghapus ke akun piutang. Nah, contohnya pencatatan pada jurnal bisa seperti gambar berikut. Di situ ada metode risk off. Tanggalnya 11 Agustus, akunnya beban piutang tak tertagih, refnya kosong, debitnya 1 juta. Nah, di sini di akun piutangnya ada piutang, refnya kosong, debitnya kosong, di kreditnya itu ada 1 juta. Nah, adapun cara mengatasi piutang tidak tertagih. Untuk mengurangi resiko piutang yang tak tertagih, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, lakukan follow up. Dengan melakukan follow up terhadap piutang yang belum dibayarkan kepada pihak yang bersangkutan, maka potensi untuk dibayarkan lebih besar. Barangkali pihak yang bersangkutan lupa jika masih memiliki piutang yang harus dibayarkan, sehingga tidak sampai menjadi piutang yang tidak tertagih. Lalu, yang kedua, kita bisa menagih lebih agresif. Jika sudah melakukan follow up secara baik-baik, namun tidak juga membuahkan hasil, maka pihak perusahaan bisa melakukan tindakan yang lebih agresif untuk menagih piutang yang belum lunas. Bisa dengan memberikan surat teguran kepada pihak yang berutang atau mengutus debit kolektor untuk menagih utang yang belum terbayarkan. Yang ketiga, berikan denda keterlambatan. Dengan memberikan denda keterlambatan, pastinya akan membuat pihak yang memiliki utang berpikir 2 kali saat akan telat membayar utang. Karena jika semakin terlambat dari waktu yang sudah ditentukan, maka utang yang harus dibayarkan pun akan semakin bertambah banyak. Lalu yang keempat, terapkan kebijakan limit kredit. Jika sebelumnya perusahaan memberikan limit kredit selama 30 hari untuk semua konsumennya, maka untuk mencegah piutang tidak tertagih bisa dikurangi menjadi 2 minggu atau perusahaan hanya melayani pembelian secara tunai. Dengan demikian, keuangan perusahaan bisa lebih aman.
Nah, lalu dalam piutang tak tertagih ini sangat diperlukan untuk melakukan cadangan dengan cara melakukan cadangan kerugian piutang. Nah, apa sih cadangan kerugian piutang itu? Cadangan kerugian piutang adalah cadangan yang dilakukan dan juga ditetapkan oleh pihak perusahaan karena adanya piutang yang memang tidak tertagih. Nah, kalau kalian bingung nih nanya-nanya kenapa sih perlu dilakukan cadangan, maka akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nabila. Nah, kenapa perlu dilakukan pencadangan? Agar nanti piutang di akhir periode sudah diperkirakan menjadi piutang bersih dan tidak dapat ditagih kembali. Jangan sampai kita tidak cadangkan kerugian piutangnya dan justru malah membuat piutang tak tertagihnya yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan. Nah, selanjutnya ada dasar utama menentukan cadangan kerugian piutang. Yang pertama ada jumlah penjualan. Nah, pada jumlah penjualan ini perusahaan memperhitungkan cadangan kerugian piutang dari beberapa persen dari saldo akun penjualan. Jadi ini didasarkan pada persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit selama periode tersebut. Selain didasarkan pada jumlah penjualan, bisa juga dalam jumlah penjualan ini dapat diperhitungkan dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan yang didasarkan pada presentasinya, jadi ada beberapa nominal penjualan atau yang dianggarkan ini berapa persennya itu menjadi cadangan kerugian piutang. Yang kedua ada metode saldo piutang. Pada saldo piutang, saldo ini juga ada yang presentasi tertentu dari saldo piutang. Kalau misalnya tadi kita lihat dari sebelumnya yaitu dari jumlah penjualan. Nah, kalau di saldo piutang ini dilihat dari saldo piutangnya berapa. Nanti kita presentasikan berapa persen nih kira-kira yang masuk ke dalam cadangan kerugian piutang. Nah, dalam perhitungannya melalui nilai aktiva secara pendekatan aset dan utang. Nah, yang terakhir ada metode analisis umur piutang. Dalam metode ini merupakan metode yang menggunakan perhitungan jumlah estimasi umur piutang berdasarkan presentasi jumlah piutang serta pengelompokan namanya piutang yang sudah ditempo. Dalam metode ini memperkirakan bahwa semakin lama umur piutang, maka semakin besar juga kemungkinan terjadinya kemacetan pelunasan piutang. Nah, berikut ada pun contoh soal dari piutang tak tertagih. Soalnya yaitu akuntan PT Jaya Utama pada akhir tahun 2017 melaporkan sebagai berikut. Piutang usaha sebesar Rp190.000, penjualan sebesar Rp4.200.000 dan penjualan kredit sebesar Rp2.400.000. Nah, berikut adapun data dari pembantu piutang ataupun pencatatan piutang kepada PT Jaya Utama. Nah, data tersebut juga menampilkan tanggal transaksi setiap pelanggan yang mengutang kepada PT Jaya Utama, sehingga kita dapat dengan mudah memperkirakan umur piutangnya. Seperti pada tabel tersebut sudah tercatat nama pelanggan dan tanggal transaksi serta jumlah piutangnya. Lalu, dari pengalaman selama beberapa tahun terakhir, manajemen PT Aneka Jaya menyimpulkan bahwa semakin lama umur piutang, maka semakin besar kemungkinan tidak tertagihnya adalah 1-15 hari yaitu sebesar 1%, 16-30 hari yaitu sebesar 3%, 31-45 hari yaitu sebesar 5%, 46-60 hari sebesar 10%, dan jika lebih dari 60 hari sebesar 20%. Lalu, perintahnya yaitu kita diminta untuk membuat jurnal pembentukan cadangan piutang dengan catatan yang pertama yaitu 1% dari total penjualan kredit, yang kedua yaitu 10% dari total piutang usaha, dan yang ketiga yaitu analisis umur piutang. Nah, langsung saja kita jawab ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu
Sesuai dengan soalnya, yang pertama kita diminta 1% dari total penjualan kredit. Maka A. Jumlah penjualan. Perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutang adalah sebesar 1% dari penjualan kredit. Nah, sesuai dengan pencatatan tadi, penjualan kredit itu tercatat sebesar Rp2.400.000.000. Maka kita mencari 1% dari Rp2.400.000.000, yaitu hasilnya sebesar Rp24 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu beban kerugian piutang sebesar Rp24 juta, cadangan kerugian piutang sebesar Rp24 juta. Lalu langkah kedua atau soal kedua yaitu 10% dari total piutang usaha, di mana B. Persentase saldo piutang. Perusahaan menetapkan cadangan kerugian piutang adalah sebesar 10% dari saldo piutang. Nah, saldo piutangnya yang telah diketahui yaitu sebesar Rp190 juta. Maka kita mencari 10% dari Rp190 juta, yaitu hasilnya adalah Rp19 juta. Maka pencatatan jurnalnya yaitu beban kerugian piutang sebesar Rp19 juta dan cadangan kerugian piutang sebesar Rp19 juta. Lalu yang ketiga yaitu analisis umur piutang. Nah, gimana sih cara mencari analisis umur piutang ini? Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, pada pembantu pencatatan piutang di PT Aneka Jaya tersebut kan pencatatannya sudah lengkap, ada tanggal transaksinya. Jadi kita menghitung setiap tanggal transaksi sampai dengan akhir tahun, berapa jumlah harinya. Lalu tinggal kita posisikan jumlah piutangnya sesuai dengan umur piutangnya. Yang pertama, toko Semoga itu sebesar Rp42 juta. Nah, itu dia tercatat lebih dari 60 hari, maka ditaruh di tabel lebih dari 60 hari dan seterusnya. Jika sudah dicatat semua, maka dari umur piutang per harinya itu dijumlahkan setiap harinya. Misalnya, pada hari pertama sampai dengan 15 hari itu terdapat toko merah dan UD Damai sebesar Rp25 juta dan Rp22 juta. Maka dijumlahkan, yaitu jumlah piutangnya sebesar Rp47 juta. Lalu sesuai pencatatan perusahaan tadi, hari pertama sampai dengan 15 hari yaitu piutang sebesar 1%, maka kita mencari 1% dari Rp47 juta. Nah, hasilnya yaitu Rp470.000. Lalu seterusnya kita lakukan cara yang sama kepada hari-hari berikutnya. Setelah sudah mendapatkan hasil semuanya, maka kita jumlahkan semuanya, yaitu totalnya sebesar Rp17.790.000. Maka analisis umur piutang tersebut dinyatakan sebesar Rp17.790.000 dengan jurnal pencatatan yaitu beban kerugian piutang sebesar Rp17.790.000 dan cadangan kerugian piutang sebesar Rp17.790.000. Seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu adapun dari contoh sebelumnya bahwa 1 Januari 2017 PT Aneka Jaya telah menetapkan cadangan kerugian piutang sebesar Rp24 juta. Nah, tetapi dinyatakan bahwa PT Eka tidak dapat membayar utangnya kepada PT Aneka Jaya dikarenakan pada tanggal 16 April 2017 bahwa PT Eka tidak dapat melunaskan utangnya karena PT Eka telah dinyatakan bangkrut. Nah, maka penyelesaian pencatatannya itu seperti tabel berikut ini.
komen